Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5011. Mencuci otak seseorang dengan Reiki adalah trik yang sudah dicoba dan diuji oleh Charlie. Jika bisa mencuci otak gubernur di Siprus, menjadikannya bonekanya, dia bisa mengambil keuntungan dari situasi untuk mendetoksifikasi semua tentara mati dan penjaga kavaleri dari racun di tubuh mereka. Setelah itu, dia dapat meminta tentara mati dan penjaga kavaleri bergabung dengannya. Juga meminta mereka terus tinggal di stasiun Siprus, dengan utusan yang menjadi boneka, dan terus bertindak seperti biasa untuk organisasi. Dengan cara ini, dia dapat menghancurkan salah satu stasiun mereka, dan bahkan dapat menutup hidung mereka. Begitu organisasi memberikan tugas kepada Siprus, dia akan mengetahuinya sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, Charlie bertanya kepada mereka, jika tentara mati dan penjaga kavaleri benar-benar ingin mematahkan belenggu seperti yang kamu katakan, saya dapat memberi mereka kesempatan ini. Tetapi hanya jika mereka bersedia bersumpah setia kepada saya dan bersumpah untuk bergabung dengan Istana Wanlong. Jika mereka setuju, mereka bisa terus tinggal di stasiun setelah detoksifikasi, untuk mempersiapkan penghancuran total organisasi. Apakah menurutmu mereka akan bersedia? 547 berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Wade yakinlah. Saya yakin semua tentara mati tidak akan menolak. Pemimpin penjaga kavaleri berkata dengan khawatir, Tuan Wade, sejujurnya, di tim penjaga kavaleri, sudah ada beberapa orang yang memiliki ide untuk terus memanjat, dan hati mereka sangat dekat dengan organisasi. Mereka ingin memberikan kontribusi kepada organisasi, dan kemudian dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika orang-orang ini tidak dihilangkan, saya khawatir hal-hal buruk akan terjadi di masa depan. Charlie mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, ini mudah dipecahkan. Hanya perlu sedikit trik untuk membuat orang-orang ini mengambil inisiatif untuk maju. Setelah itu, dia bertanya lagi, kapan waktu berikutnya kamu harus minum obat? 4 hari ke depan, pemimpin penjaga kavaleri berkata, dalam keadaan normal, kami akan mengambil penawar putaran berikutnya dalam 5 hari. Obat biasanya akan tiba di malam hari sebelum minum obat. Setelah verifikasi selesai, konsentrasi minum obat dari pukul 4 pagi sampai pukul 8 pagi. Charlie bertanya, obat, seperti bahan lainnya, dikirim dari Turki, kan? Ya benar, pihak lain mengangguk dan berkata, bahan-bahan lainnya juga dikirim ke Siprus bersama dengan kapal pengangkut. Oke, Charlie tersenyum sedikit. Aku akan pergi ke sana sendirian dalam 4 hari. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Porter lagi dan menginstruksikan, Porter, bersiaplah beberapa hari ke depan. Bawa seseorang ke laut lepas untuk menunggu pesan saya. Setelah saya menyelesaikan masalah, kamu akan membawa pasukan mendarat. Saya akan mengambil alih tambang tembaga itu. Porter berkata tanpa ragu, Oke, Tuan Wade, bawahan akan melakukan yang terbaik. Charlie mengangguk dan berkata, saya juga perlu beberapa hari untuk menyiapkan penawar untuk ribuan orang. Setelah 4 hari, saya akan terbang langsung ke Beirut, Lebanon. Kamu, Porter, siapkan kapal kecil untuk saya. Saya akan seberangi laut sendirian menemui mereka. Bab 5012. Mendengar Charlie ingin bertindak sendiri, Porter berkata, Tuan Wade, masih ada banyak faktor yang tidak pasti dalam situasi pihak lawan. Mereka ada banyak dan penjagaan ketat. Anda lebih baik memerintah saya memilih beberapa panglima perang dan tentara elit yang kuat untuk bergabung dengan Anda. Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, hal semacam ini memiliki tingkat keberhasilan tertinggi hanya ketika satu orang yang bertindak. Jika gagal, satu orang dapat menyingkir. Kalau ada banyak orang, peluang eksposur akan meningkat. Saya harus memastikan ini sesukses mungkin. Dan kita juga harus memastikan jika gagal, hanya ada sesedikit petunjuk. Dunchan juga setuju pada saat ini dan berkata, saya mendukung sudut pandang Tuan Muda Wade. Berdasarkan pengalaman saya sebagai polisi selama bertahun-tahun,
Kebanyakan kasus besar yang tidak pernah diselesaikan dalam arti sebenarnya adalah kasus dengan tersangka tunggal. Jika profesionalisme dan kekuatan seseorang ini cukup tinggi, dia dapat mencapai tujuannya dengan tenang tanpa meninggalkan petunjuk berharga apapun kepada polisi. Jika berubah menjadi kejahatan geng, kemungkinan meninggalkan petunjuk akan berlipat ganda secara eksponensial. Setelah itu, Dunchan berkata lagi, untuk menggunakan analogi yang tidak tepat, para pembunuh di belakang para korban dalam kasus pembunuhan berantai 2 digit hampir tanpa kecuali hanyalah satu orang. Ketika Porter mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, kalau begitu, bawahan akan bersiap di Beirut. Kalau Tuan Wade membutuhkan istana Wanlong kapan saja, bawahan akan membawa pasukan sesegera mungkin. Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya ingin kamu persiapkan sesuatu terlebih dahulu di Beirut. Setelah itu, Charlie berkata dengan serius, menghancurkan pasukan. Pada hari aksi, kamu bersama 547 dan 7 penjaga kavaleri menunggu saya di Laut Lepas. Begitu saya berhasil, kamu bawa mereka semua ke tambang tembaga. Saya ingin mereka bicara untuk meyakinkan penjaga kavaleri dan tentara mati di sana sepenuhnya menyerah. Porter berkata tanpa ragu, oke, Tuan Wade. Bawahan akan mengatur kapal untuk menunggu perintah Anda di Laut Lepas. Charlie mengangguk, memandang 547 dan 7 penjaga kavaleri lainnya. Lalu berkata, pada saat itu, kalian harus bekerja keras. Kalau berhasil, kalian yang akan mengelola stasiun ini. 8 orang setuju tanpa ragu-ragu. Rencana berani dan radikal Charlie membuat mereka semua sangat bersemangat. Jika hilangnya racun dalam tubuh memecahkan belenggu organisasi selama bertahun-tahun, maka mengikuti Charlie untuk mengelola seluruh stasiun akan menjadi yang pertama untuk meluncurkan serangan balik terhadap organisasi. Kemudian, Charlie bertanya kepada beberapa orang, semuanya, apa kalian bisa menjelaskan seperti apa penawar yang biasanya diberikan organisasi ini kepada kalian? 547 adalah yang pertama berbicara. Kami meminum pil bulat, berdiameter sekitar 1 cm, berwarna coklat tua, dan permukaannya mengkilat. Beberapa penjaga kavaleri lainnya juga mengangguk, dan pria yang memimpin berkata, pil yang kami ambil sama. Charlie mengerutkan kening, mengeluarkan pil penghambur darah, dan bertanya, apakah pil ini terlihat mirip? 547 mengangguk, sangat mirip, tapi warna pil obatmu tampaknya lebih baik. Charlie berkata sambil berpikir, sepertinya obat penawar yang mereka berikan kepada kalian juga dibuat menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok. Bab 5013. Dunchan, yang ada di samping, mengingat sesuatu saat ini, dan berkata, ngomong-ngomong, saya punya pertanyaan. Kamu bilang, kalian akan mengambil penawarnya 5 hari ke depan, dan penawarnya akan dikirim ke stasiun 4 hari ke depan. Apa organisasi tidak khawatir jika terjadi kesalahan selama proses transportasi dan penawarnya tidak sampai tepat waktu? Itu akan membunuh semua orang. Penjaga kavaleri yang memimpin menggelengkan kepalanya dan berkata, biasanya penawar akan dikirim 1 hari sebelum. Selama tidak ada kecelakaan, tidak akan memengaruhi waktu minum obat. Jika ada kecelakaan, ada cadangan yang cukup untuk lebih dari 2 bulan. Tapi cadangan ini hanya akan diaktifkan dalam keadaan darurat. Setelah itu, dia menambahkan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dalam beberapa tahun terakhir, sempat ada kejadian tidak ada penawar selama 3 minggu berturut-turut. 3 minggu itu diselesaikan oleh cadangan gubernur. Dan pada minggu keempat, penawar lanjutan dikirimkan. Dunchan buru-buru bertanya, apa kamu tahu mengapa tidak ada obat penawar selama 3 minggu? Pria itu menjawab, ini tidak terlalu jelas. Dunchan bertanya lagi, apakah pengangkutan material antara kamu dan Turki dihentikan selama 3 minggu itu? Tidak, pria itu berkata, transportasi material kami dengan Turki sangat stabil. Kapal barang tetap melakukan perjalanan seminggu sekali. Dunchan mengangguk ringan dan berkata karena kontak dengan Turki normal, maka penawar sepertinya tidak diproses di Turki. Turki hanya menjadi transit. Masalahnya adalah dari pemberhentian terakhir ke Turki. Seharusnya begitu. Pria itu berkata tanpa daya. Kami hanya tahu sedikit tentang banyak hal.
tetapi kami tidak memahami situasi yang dalam. Dunchan memandang Charlie dan berkata dengan serius, Tuan Wade, jika rencanamu dapat berhasil tercapai, saya sarankan kamu harus mengikuti petunjuk dan menurunkan pabrik rantai tembaga di Turki. Hierarki organisasi ini sangat ketat, dan blokade informasi juga sangat ketat. Tentara mati tidak tahu hal-hal di atas permukaan, dan penjaga kavaleri tidak tahu hal-hal di luar stasiun. Menurut tren ini, saya kira utusan gubernur di stasiun mungkin tidak tahu terlalu banyak. Seharusnya pabrik rantai tembaga di Turki, dan pabrik rantai tembaga yang tahu lebih banyak. Charlie mengangguk dan berkata setuju. Analisis Inspektur Lee sangat masuk akal. Pabrik tembaga rantai pasti menjadi keberadaan peringkat tertinggi di organisasi ini yang kita ketahui sejauh ini. Dunchan menambahkan, selanjutnya, petunjuk penawar juga sangat penting. 547 berbasis di dekat Sri Lanka, dan penjaga kavaleri ini berbasis di Siprus. Tapi penawar yang mereka ambil adalah sama. Ini dapat diproses dengan pemrosesan pabrik. Setelah penawarnya diproses dalam batch di pabrik pengolahan, akan didistribusikan ke dunia dari sini. Jika demikian, jalur distribusi penawar adalah petunjuk penting yang menghubungkan seluruh organisasi. Kata-kata Dunchan mencerahkan mata Charlie. Kesan terbesar yang diberikan organisasi ini kepadanya adalah pembagian level internal yang jelas dan blokade ekstrim terhadap petunjuk dan informasi. Selain itu, banyak dari stasiun pada dasarnya beroperasi secara independen dan sangat tertutup. Bahkan jika stasiun tersebut diekspos, tidak akan mengungkapkan petunjuk yang akurat tentang organisasi tersebut. Namun, seperti yang dikatakan Dunchan, jika penawar diproduksi secara terpusat oleh organisasi ini, maka jika bisa mengikuti petunjuk penawar itu ke sumbernya, mereka akan dapat menemukan lokasi spesifik organisasi tersebut memproduksi penawarnya. Selain itu, penawarnya sangat penting bagi organisasi. Begitu tempat produksi penawarnya ditemukan, itu semakin dekat menemukan inti organisasi. Bab 5014. Awalnya, sikap Charlie terhadap organisasi misterius ini adalah menahan diri, dan hanya membuat tembakan yang tepat untuk pengiriman Global 6 pesawatnya. Namun, setelah mengetahui tentang lokasi pihak lain di Siprus, Charlie menemukan bahwa model manajemen kediaman tentara mati ini tampaknya tidak dapat dipecahkan, tetapi bisa memberinya titik terobosan. Jika bisa mengendalikan gubernur militer Siprus, dan kemudian mengeluarkan racun yang secara berkala meletus di tubuh semua tentara mati dan penjaga kavaleri di Siprus, dia dapat langsung membunuh seluruh tubuh tanpa mengganggu yang organisasi misterius ini. Apalagi semuanya sangat memungkinkan. Pertama-tama, tidak sulit baginya untuk membuat penawarnya. Jika ingin menghilangkan racun dari tubuh orang-orang ini, dia hanya membutuhkan sedikit reiki. Dia dapat menggunakan sejumlah kecil pil peremajaan dan pil penyembuhan sebagai obat dasar, dan cukup konfigurasikan satu batch pil penopang hidup, dapat memastikan tentara mati membebaskan diri dari belenggu racun. Kedua, tidak sulit untuk menembus tambang tembaga seperti tong besi, karena tong besi ini memiliki celah, yaitu kapal barang dengan rute dari dan ke Turki. Seperti yang dikatakan penjaga kavaleri, untuk memastikan mereka tidak akan terlihat oleh dunia luar, mereka telah memastikan output tambang tembaga yang stabil, dan mereka juga telah membangun pabrik rantai tembaga di Turki untuk mencerna output dari tambang tembaga. Tambang tembaga memiliki output yang stabil dan saluran penjualan tetap, baik itu barang atau dana, arah dan rute alirannya sangat jelas. Dengan cara ini, secara alami tidak ada kelainan yang terlihat di dunia luar. Bahkan, jika hanya untuk memastikan hasil tambang tembaga yang normal, organisasi tidak perlu mendirikan pabrik tembaga berantai di Turki saja. Lagi pula, biji tembaga yang diproduksi oleh tambang tembaga itu sendiri tidak mengandung petunjuk apapun, dan kepada siapapun itu dijual, secara teoritis itu tidak berdampak. Namun, tujuan mendasar dari organisasi ini yang mendukung pabrik tembaga berantai di Turki adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan material di dalam tambang tembaga dapat terpenuhi sepenuhnya. Karena skala personel di tambang tembaga ini hanya beberapa ratus orang, tetapi jumlah sebenarnya orang yang tinggal di dalamnya mencapai beberapa ribu. Jika kebutuhan hidup ribuan orang ini dibeli langsung di Siprus,
itu pasti menimbulkan kecurigaan lokal. Ini ditakdirkan. Mereka harus memiliki saluran yang aman untuk memasok bahan secara diam-diam di dalam tambang tembaga. Pada saat ini, pabrik rantai tembaga di Turki memainkan peran besar. Seolah-olah, mereka menggunakan pengiriman untuk mengangkut biji tembaga dari tambang tembaga ke Turki. Tetapi sebenarnya, yang paling penting adalah kapal-kapal yang datang untuk mengangkut biji tembaga, diam-diam membawa sejumlah besar kebutuhan hidup ke Siprus. Kapal itu mengangkut semua persediaan bahan ke bagian dalam tambang tembaga, dan kemudian mengangkut biji tembaga ke Turki. Itu mengambil keuntungan dari jalur pengiriman transportasi tambang tembaga, dan juga diam-diam memasok bahan untuk bagian dalam tambang tembaga. Tampaknya pabrik tembaga rantai mengimpor biji yang dihasilkan oleh tambang tembaga dan menghasilkan pendapatan untuk tambang tembaga. Tetapi pada kenyataannya, peran inti pabrik tembaga rantai hanyalah fasilitas pendukung tersembunyi untuk tambang tembaga. Harus diakui, permainan ini memang sangat cerdik. Untuk Charlie, selama dia bisa mengambil kesempatan menyentuh kapal barang yang membawa persediaan ke Siprus, dia bisa menyusup sampai dia berhadapan dengan gubernur tambang. Bab 5015. Dan begitu dia diberi kesempatan seperti itu, dia akan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengendalikan gubernur itu. Namun, Charlie juga memiliki dua pilihan. Jika semuanya berjalan dengan baik, tentu saja seluruh stasiun akan dimenangkan tanpa perlawanan. Dan jika tidak bisa mengendalikan gubernur, dia bisa membunuhnya secara diam-diam, dan kemudian membagikan penawarnya kepada semua tentara mati dan penjaga kavaleri. Selebihnya, dia tidak perlu peduli. Biarkan tentara mati dan penjaga kavaleri bebas bermain. Ketika ribuan orang tiba-tiba melarikan diri dari kendali, sudah pasti cukup membuat organisasi ini kewalahan. Selain itu, kedua rencana itu dilakukan oleh Charlie sendiri. Dia benar-benar yakin tidak akan meninggalkan petunjuk apapun. Tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, dia tidak akan membiarkan organisasi misterius menemukannya. Kemudian, Charlie menyusun rencana aksi yang lebih rinci dengan Porter dan Duncan. Setelah rencana selesai, Charlie berencana pergi ke Amerika Serikat dan menggunakan beberapa hari yang tersisa untuk mempersiapkan diri dengan baik. Namun, sebelum dia berangkat, dia secara khusus meminta Porter untuk membawanya bertemu dengan teman barunya, Hugo Lidstone, yang berspesialisasi dalam komunikasi. Saat ini, Istana Wanlong telah menyiapkan bangunan 2 lantai independen untuk Hugo untuk penelitiannya. Meskipun Hugo baru tiba di Suriah selama beberapa hari, keadaannya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tidak hanya semangat, kulit, dan suasana hatinya terlihat jauh lebih baik. Dia juga tampak jauh lebih muda. Melihat Charlie, Hugo sangat terkejut dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Wade, mengapa kamu datang ke Suriah?" Charlie tersenyum dan berkata, "Saya ada keperluan di sini. Saya mampir untuk menemui kamu, saudara. Apa kamu sudah terbiasa di sini?" Hugo berkata dengan ekspresi puas, "Sejak datang ke sini, saya disegarkan setiap hari. Satu-satunya penyesalan adalah, saya masih harus menunggu peralatan tiba di tempat. Saya belum bisa memulai pekerjaan saya." Setelah itu, dia berkata lagi, "Saya membuat daftar peralatan untuk Tuan Waldron." Dia tidak memberikan menawar sedikit pun, dan dia langsung setuju membelinya. Yang saya inginkan pada dasarnya adalah peralatan terkait teratas di bidang komunikasi sipil di dunia. Setelah peralatan tiba di Suriah, saya berencana membangun sistem komunikasi terenkripsi yang dapat mencakup seluruh pangkalan. Dan dalam prosesnya, merancang algoritma enkripsi yang dapat disinkronkan setelah satelit naik. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saudaraku, kapan satelit kita akan pergi ke langit?" Hugo menjelaskan, "Belum lama ini, orang-orang di bawah Tuan Waldron sudah memesan satelit komunikasi dari beberapa perusahaan komunikasi terkenal di dunia melalui perusahaan cangkang yang terdaftar di area lepas pantai. Namun, satelit saat ini belum jadi dan perlu dijadwalkan keluar dari jalur produksi. Pertama, kami akan mengirimkannya ke Suriah. Saya akan membuat beberapa modifikasi pada satelit, dan kemudian menyerahkannya ke perusahaan peluncuran komersial. Namun,
Penelitian dan pengembangan algoritma dan transformasi dari satelit adalah beban kerja yang terkait. Semuanya sangat besar, dan diperkirakan akan memakan waktu paling cepat 1 atau 2 tahun. Charlie bertanya kepadanya, "Saudaraku, pasti sulit bagimu untuk melakukan begitu banyak pekerjaan sendirian. Lebih baik kamu mempekerjakan lebih banyak orang untuk membantu. Kalau kamu dapat membangun tim komunikasi satelit, efisiensinya pasti akan sangat meningkat." Hugo berkata tanpa daya, "Saya sudah memikirkan hal ini. Tapi itu tidak mudah. Saya sudah menghubungi beberapa rekan lama dan bawahan lama. Saat mereka mendengar Suriah, mereka jadi enggan. Saya juga khawatir orang luar yang masuk akan menimbulkan risiko kebocoran." Charlie mengangguk dan berkata, "Kita tidak kekurangan uang. Kita kekurangan waktu. Menurut saya, lebih baik untuk mendirikan atau mengakuisisi perusahaan komunikasi dengan fondasi yang cukup di Amerika Serikat. Lalu minta tim beroperasi di Amerika Serikat. Kemudian lakukan pekerjaan R&D sesuai dengan kebutuhanmu, saudara. Dan kamu bisa berkoordinasi secara keseluruhan. Selain itu, kita dapat menggunakan perusahaan di Amerika Serikat ini sebagai pasukan cadangan. Selama pengoperasian tim ini, kalau kita menemukan ada talenta yang bisa dipercaya, kita bisa menyerapnya secara bertahap datang ke Suriah." Berbicara tentang ini, Charlie memberi sedikit jeda, dan kemudian berkata, "Juga, saudara, kamu tidak perlu khawatir mengenai orang-orang yang tidak mau datang ke Suriah. Kalau kamu bisa memberikan cukup uang, kamu pasti akan mampu membuat mereka terkesan." Bab 5016. Akuisisi perusahaan. Hugo terkejut dengan kata-kata Charlie, dan berkata, "Tuan Wade, kalau ingin mengakuisisi perusahaan komunikasi dengan fondasi yang cukup, biayanya setidaknya $1 miliar AS. Apakah investasinya tidak terlalu tinggi? Saya takut itu akan sulit mendapatkan untung." Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keuntungan bukan hal yang paling penting. Bagaimana menyelesaikan kebutuhan mendesak kita adalah yang paling penting." Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, "Titik sakit terbesar kita adalah urgensi waktu. Jangankan 1 tahun atau 1 bulan, bahkan jika itu 1 hari atau 1 jam, Kiat harus mencoba yang terbaik untuk memperjuangkannya. Waktu jauh lebih penting daripada uang." Charlie berhenti sejenak dan melanjutkan, "Kalau kamu ingin berkembang pesat dengan kecepatan luar biasa, kamu harus mengubah cara berpikir yang hanya menyelesaikan kebutuhan mendesak. Kalau tidak ada, atau tidak ada yang dapat direkrut, dan kamu masih terjebak dengan masalah merekrut orang, pada dasarnya akan sulit mencapai hal-hal besar. Premis melakukan hal-hal besar adalah tata letak harus cukup besar. Ketika perusahaan besar itu menghadapi masalah yang sama, mereka tidak akan memikirkan bagaimana membangun tim dari awal dan kemudian mengembangkan produk. Mereka akan memikirkan solusinya. Pertama, solusinya adalah langsung membeli produk yang sesuai di pasaran. Setelah itu, Charlie berkata lagi, Elon Musk tidak akan membuang waktu dan energi yang berharga untuk membangun Twitter sendirian. Dia langsung membeli Twitter. Itu yang paling ekonomis baginya. Sebenarnya, kita juga sama. Kalau kita merekrut karyawan satu persatu, ada terlalu banyak variabel. Jika kita berharap bisa menyelesaikan masalah dalam 2 tahun, begitu ada perubahan personel, waktu ini akan menjadi tidak terbatas. Yang pertama adalah bahwa siklus rekrutmen pasti lebih lama dari yang diharapkan. Awalnya direncanakan untuk merekrut cukup banyak orang dalam 3 bulan, tetapi mungkin sebenarnya memakan waktu setidaknya setengah tahun atau bahkan lebih lama. Yang kedua adalah kurangnya stabilitas staf. Sebuah tim yang direkrut dalam beberapa bulan akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menyesuaikan. Begitu anggota baru yang sudah dilatih dengan susah payah tiba-tiba pergi, maka bulan-bulan ini akan terbuang sia-sia. Proses perekrutan dan pelatihan selama setengah tahun kerja keras akan terbuang sia-sia. Dan kita harus selain memulai proses dari awal lagi. Selain itu, karyawan tidak hanya stabil. Premis stabilitas adalah bahwa mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani pekerjaan. Ini juga mengharuskan kita berinvestasi dalam biaya coba-coba yang tidak diketahui. Jika Kiat memilih orang yang salah, semuanya akan sia-sia lagi. Akibatnya,
Bahkan 3 tahun mungkin tidak dapat mencapai apa yang ingin kita capai. Lagi pula, melakukan sesuatu selalu tentang bekerja keras. Kalau kamu tersandung sejak awal, kehilangan hati dan kepercayaan diri berada di luar imajinasi. Akan sulit untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat. Setelah mengatakan ini, Charlie memandang Hugo dan berkata dengan serius, "Saudaraku, meskipun kamu berjuang keras, kalau kamu benar-benar menghadapi berbagai kesulitan di tahap awal personel, setelah 1 atau 2 tahun, kamu tidak akan berada di sini sekarang." Hugo merenung sejenak, mengangguk ringan, dan menghela napas. "Kamu benar. Energi dan kepercayaan diri semakin berkurang, dan pada akhirnya akan merosot. Saya baru saja dipecat dari pekerjaan pertama saya. Sekarang, saya tidak berpikir itu hebat. Lagi pula, saya memiliki bakat nyata dan pengalaman nyata. Pasti tidak sulit mencari pekerjaan. Tapi ternyata saya menabrak tembok lagi, dan akhirnya semua semangat juangku habis." Omong-omong, Hugo tiba-tiba terpana di tempat dan bergumam. "Begitulah saya, dari seorang ahli komunikasi yang sombong, menjadi seorang pelaut yang bersedia pergi ke Meksiko sebagai kuli." Charlie tersenyum sedikit dan bertanya, "Saudaraku, kamu mendapat gaji paling tinggi di perusahaan mana?" Bab 5017. Hugo menajawab, "Di perusahaan komunikasi Amerika." Charlie bertanya lagi, "Berapa nilai pasar perusahaan itu sekarang?" Hugo menyarankan dan berkata, "Perusahaan sangat makmur dalam beberapa tahun terakhir. Nilai pasarnya melebihi 10 miliar dolar AS pada titik tertinggi. Namun ketika gelembung terus pecah dan kinerja terus menurun, saat saya dipecat, nilai pasarnya hanya sekitar 1 miliar. Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Apa fondasi perusahaan ini?" Hugo berkata, "Teknis perangkat lunak dan perangkat keras sangat bagus. Tetapi alasan utama penurunan dalam beberapa tahun terakhir adalah bahwa arah pasar tidak benar. Orang yang bertanggung jawab salah menilai arah pengembangan pasar komunikasi, kemudian secara bertahap menempatkan bisnis dalam kematian, dan kemudian menggunakan modal lama untuk menyediakan peralatan perangkat keras dan dukungan teknis untuk perusahaan komunikasi lainnya." Charlie berkata dengan terkejut, "Perusahaan itu cocok untuk kita. Jika bisnisnya berjalan dengan baik dan nilai pasarnya tinggi, kita akan sulit mengakuinya." Setelah dikonfirmasi, perusahaan ini sudah punya banyak pengalaman, dan sekarang kita fokus pada peralatan perangkat keras dan dukungan teknis. Bukankah ini cocok untuk kita? Kita tidak perlu membangun perusahaan komunikasi baru. Dengan perusahaan ini, kita adalah membangun jaringan komunikasi kita sendiri secepat mungkin. Hugo mengangguk dan berkata, "Jika dikombinasikan dengan situasi kita, itu sangat cocok. Kita dapat menggunakan banyak teknologi perusahaan ini secara langsung. Dan hampir semua karyawan di perusahaan ini adalah peneliti ilmiah. Meskipun pasar berantakan, tetapi kekuatan R&D tidak boleh dihilangkan." Charlie berkata tanpa ragu, "Itu dia. Saudaraku, cepat berkemas. Kamu kembali ke Amerika Serikat bersamaku." Hugo berkata dengan terkejut, "Kembali ke Amerika Serikat? Tuan Wade, saya baru di sini selama beberapa hari, dan saya belum menyelesaikan semuanya." Charlie berkata, "Membeli perusahaan lama kamu sesegera mungkin. Itu lebih penting sekarang. Setelah tiba di Amerika Serikat, Anda bisa langsung bertanya kepada pemilik perusahaan ini tentang akuisisi. Kamu bilang nilai pasarnya mungkin di awal miliaran dolar, benarkah? Jika dia bersedia menjual, saya hanya bisa memberikan 2 miliar dolar. Berapa banyak yang harus dinegosiasikan? Itu tergantung kemampuanmu, saudaraku." Hugo tercengang dan berkata, "Tuan Wade, kamu benar-benar ingin membeli perusahaan itu?" "Ya," Charlie mengangguk dengan tegas dan berkata, "Beli dan mereka bisa segera merancang satelit kita. Karena mereka sudah memiliki teknologi, seharusnya mereka bisa merancang satelit dalam beberapa bulan, bukan? Dia bisa mengerjakannya dalam beberapa bulan dan meluncurkannya pada paruh pertama tahun depan." Hugo berkata dengan penuh semangat, "Tidak butuh waktu lama. Perusahaan itu sedang mengembangkan satelit komunikasi untuk banyak perusahaan besar. Baik teknologi maupun rantai pasokannya sudah lengkap. Jika kita berhasil mencapainya,
kita bisa menggunakan setelah melakukan penyesuaian tertentu yang disesuaikan dengan dasar aslinya. Dan dalam waktu 3 bulan paling cepat, kamu dapat mengembangkan satelit komunikasimu sendiri sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, Hugo berkata lagi, kalau kita memesan kuota peluncuran dengan perusahaan peluncuran komersial sekarang, satelit itu dapat memasuki orbit secepat musim gugur dan musim dingin ini. Ketika Charlie mendengarnya, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, itu bagus. Baiklah, kembali ke Amerika Serikat bersamaku. Kamu harus mengatasi semua kesulitan dan mengalahkan perusahaan ini." Bab 5018. Beberapa jam kemudian, Charlie dan Hugo kembali ke Amerika Serikat. Pesawat pertama kali mendarat di Providence. Setelah Charlie turun, pesawat langsung lepas landas lagi, membawa Hugo, Albert, dan Isaac ke lembah Silikon. Albert dan Isaac diizinkan menemani Hugo terutama untuk melindungi keselamatan pribadi Hugo. Lagi pula, itu untuk membahas bisnis miliaran dolar. Ditemani oleh mereka berdua, Charlie relatif lega. Charlie turun dari pesawat sendirian dan kembali ke hotel tempat Claire menginap. Dalam beberapa hari berikutnya, dia meminta Kathleen untuk membantu mengirimkan sejumlah bahan obat. Sementara Claire berada di kelas pada siang hari, dia membuat sejumlah pil penyembuhan. Setelah itu, dia mencampur 1 pil penguat dan 2 pil peremajaan ke dalamnya, dan mencampurnya dengan sejumlah besar bahan obat terutama untuk memperkuat tubuh. Lalu melebur ribuan pil obat yang mengandung kekuatan obat yang cukup dan memiliki sedikit reiki. Khasiat pil obat semacam ini tidak sebaik pil penyembuhan, tetapi dapat dengan mudah melarutkan racun di tubuh tentara mati dan penjaga-penjaga. Juga membantu mereka menghancurkan sepenuhnya ikatan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun. Selain menyiapkan penawarnya, Charlie juga menetapkan 2 rencana aksi untuk dirinya sendiri. Solusi yang lebih disukai adalah menuduh kapal barang yang membawa penawar racun di laut, lalu merebut jalur pengiriman obat, mendapatkan tingkat rahasia yang lebih tinggi tentang organisasi ini. Lalu mengungkap penawarnya. Rencana alternatifnya adalah masuk ke tambang tembaga, dan menunggu gubernur mendapatkan penawarnya sebelum diam-diam menyerang gubernur. Keuntungan pertama tidak hanya dapat berhubungan dengan personel tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga 1 langkah lebih awal. Dengan cara ini, jika rencana ini tidak berhasil, yang terakhir dapat digunakan. Tapi jika yang terakhir adalah pilihan pertama, maka pada dasarnya tidak ada alternatif yang cocok. Mengenai cara diam-diam naik kapal barang yang bergerak, Charlie mempertimbangkan rencana yang layak. Dia memberitahu Porter tentang persyaratannya, sehingga dia dapat mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. 4 hari kemudian, Charlie mengucapkan selamat tinggal kepada Claire dengan alasan yang terbukti benar menunjukkan Feng Shui kepada pelanggan. Dia membawa ransel tahan air hitam dan naik pesawat Concorde langsung dari Providence ke Beirut, ibu kota Lebanon. Beirut terletak di sisi paling barat timur tengah dan juga merupakan pantai paling timur dari seluruh Laut Mediterania. Kota ini menghadap ke seberang laut, dan jarak terpendek hanya 200 km. Ketika Charlie tiba di Beirut, hari sudah gelap. Porter sudah menunggu untuk menyambutnya. Pertama kali dia melihat Charlie, dia melaporkan kepada Charlie, "Tuan Wade, 7 penjaga-penjaga, serta 547, semuanya sudah naik ke kapal. Kebetulan ada kapal isu shipping yang melintasi terusan Suez. Tujuan pertama gratis. Saya menggunakan helikopter untuk mengirim orang-orang di terusan Suez terlebih dahulu. Mereka akan tiba di pelabuhan terbesar di Limassol hari ini." Charlie mengangguk dan bertanya kepadanya, "Tambang tembaga mereka ada di Limassol, kan?" "Ya," Porter berkata. "Lokasi spesifik dari tambang tembaga adalah sekitar 30 km timur Laut Limassol di sepanjang pantai. Tambang itu memiliki dermaga sendiri." Charlie bertanya lagi, "Apakah kamu sudah tahu kemana kapal yang membawa perjalanan itu berangkat dari Turki?" "Saya menemukan penjelasannya," Porter berkata. "Menurut data penjualan tambang tembaga, semua kabel tembaga yang mereka hasilkan dijual ke pabrik tembaga rantai di Provinsi Hatay, Turki. Untuk mengurangi biaya transportasi, saya membeli kapal barang 8.000 ton, yang khusus digunakan untuk mengangkut tembaga dari gratis. Jalur pengiriman mereka juga sangat tetap,
yaitu dari Pelabuhan Iskenderun di Provinsi Hatay, Turki. Perjalanan ke Pelabuhan Tambang Tembaga Limassol sendiri sekitar 210 mil laut dan hampir 390 km. Charlie bertanya kepadanya, "Kamu sudah memahami pergerakan kapal ini?" "Saya mengerti," Porter menjelaskan. Informasi pendaftaran mereka sangat formal, sehingga informasi kapal juga dapat diperiksa. Isu Shipping juga memiliki kapal yang berangkat dari kapal gratis ke Turki, dan ada juga kembali. Kami telah menyatukan data radar laut kapal-kapal ini. Di radar laut, kami menemukan informasi lokasi kapal ini. Kapal berangkat dari Pelabuhan Iskenderun 6 jam yang lalu dan telah berlayar selama hampir 1 jam. Sebagian besar waktu akan tiba di Limassol sekitar 3 jam. Bab 5019. Oke, Charlie sedikit mengangguk dan bertanya lagi, apakah speedboat-nya sudah siap? Sudah siap, Porter berkata. Sesuai permintaan Anda, 1 speedboat yang dilengkapi dengan 6 mesin tempel merkuri sudah disiapkan. Kecepatan maksimum 120 km per jam. Charlie segera berkata, "Bawa aku ke sana sekarang." Porter mengantar Charlie ke garis pantai yang tidak berpenghuni. Di pantai saat ini, sebuah truk pikap besar yang dimodifikasi diparkir. Ekor truk pikap menghadap ke arah laut, dan sebuah benda sepanjang 6-7 meter yang dibungkus terpal hitam diikat ke belakang dengan sebuah trailer. Porter mengangkat terpal, dan sebuah speedboat yang ramping mulai terlihat. Segera, Porter bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apa Anda ingin bawahan ikut?" Charlie melambaikan tangannya. "Saya bisa pergi sendiri. Kamu bisa naik ke kapal dengan helikopter untuk bertemu orang lain, dan mendengarkan perintah saya di kapal." Porter mengangguk, mengeluarkan ransel dari kabin, dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, semua yang Anda minta sudah saya persiapkan. Komunikator satelit ada di dalam." "Oke." Charlie melompat ke atas kapal dan secara singkat membiasakan diri dengan pengoperasian speedboat. Lalu dia berkata kepada Porter, "Porter, turunkan speedboat ke laut." "Oke, Tuan Wade." Porter mengendarai truk pikap dan perlahan-lahan menurunkan kerangka kapal tunda di belakangnya ke laut. Saat speedboat memasuki air, speedboat melayang. Charlie menyalakan mesin, dan suara Porter terdengar dari komunikator. Dia mengatakan, "Tuan Wade, kalau Anda berkendara 130 km ke arah 320, Anda akan mencapai rute kapal. Kalau tidak ada masalah, kamu bisa tiba di lokasi yang ditentukan setengah jam lebih awal." "Oke," Charlie berkata kepada Porter dengan komunikator. "Porter, sampai jumpa di Siprus." Setelah itu, dia mengendalikan speedboat, berbalik 180 derajat di permukaan laut dan melaju ke Laut Mediterania yang luas. Lebih dari 1 jam kemudian, Charlie tiba di lokasi yang telah ditentukan di peta rute. Setelah menghentikan speedboat sekitar 1 mil laut dari jalurnya, dia membuka paket yang sudah disiapkan Porter. Dia mengeluarkan setelan hitam tahan air. Dia berganti setelan itu, mematikan mesin speedboat, dan bahkan mematikan radar navigasi kapal. Di komunikator satelit, suara Porter terdengar saat ini. "Tuan Wade, kapal berjarak 20 mil laut dari Anda. Kami akan memantau posisinya secara real-time dan melaporkan kepada Anda tepat waktu." Sekitar 20 menit kemudian, Charlie sudah bisa melihat cahaya kapal barang di permukaan laut. Setelah memastikan dengan Porter bahwa kapal itu adalah yang dia cari, dia mengambil ransel tahan airnya, mengunci kunci di antara kedua tali, dan terus menatap kapal yang semakin dekat. Ketika kapal berjarak kurang dari 2 mil laut, Charlie menggunakan pisau penusuk jiwa untuk secara tegas memotong speedboat. Segera setelah itu, dia berlari menuju kapal barang yang bergerak seolah berjalan di tanah. Bab 5020. Pada saat ini, kapal barang berbobot kurang dari 10.000 ton sedang berlayar dengan kecepatan penuh. Kebisingan dan naik turunnya kapal membuat mereka tidak sadar sama sekali. Di sisi kiri mereka, di atas laut, bayangan gelap bergerak ke arah mereka. Dan bayangan gelap ini adalah Charlie. Karena Reiki, di bawah kakinya, seperti menginjak 2 bantalan udara yang tidak terlihat. Telapak kakinya selalu berjarak sekitar 10 cm dari permukaan air. Setiap langkah-langkah Charlie di atas ombak akan memercikkan percikan air. Jika di siang hari,
itu akan sangat menarik perhatian. Begitu seseorang melihatnya, dia mungkin akan terperangah. Namun, laut saat ini gelap gulita, dan dia berpakaian hitam, yang menyerupai hantu. Bahkan musuh dengan indera penciuman yang tajam tidak melihat sesuatu yang abnormal. Saat jarak ke kapal semakin dekat, Charlie bisa melihat beberapa penjaga dengan peluru tajam berdiri di geladak dan pagar jembatan. Seperti kebanyakan kapal kargo, meskipun tonase kapal kargo ini tidak terlalu besar, strukturnya gudang kargo berada di depan dan tengah kapal, dan bridge ada di buritan. Bagian bridge adalah suprastruktur kapal barang. Kabin yang mengontrol pengoperasian kapal dan ruang tamu awak terkonsentrasi di sini. Pada saat ini, ada 6 penjaga di kapal. 2 di antaranya di haluan, 2 di sisi kapal di tengah, dan 2 di platform luar tingkat tertinggi jembatan. Karena wilayah laut terdekat tidak terlihat dengan mata telanjang dan tidak ada bayangan kapal lain, para penjaga ini agak lengah. Mereka hanya berdiri di sana, dan mereka berdua bahkan berkumpul untuk merokok. Charlie memikirkannya dan memilih untuk naik kapal di buritan. Meskipun sebagian besar personel pihak lain terkonsentrasi di sini, karena mesin dan baling-baling kapal juga ada di buritan, lingkungan di sini adalah yang paling berisik. Bahkan jika pihak lain memiliki master seni bela diri, Charlie tidak takut dengan deteksi pihak lain. Kedua penjaga yang merokok di buritan tidak menyadari ada bayangan hitam mendekati lambung di bawah hidung mereka. Bayangan itu melompat dan naik langsung ke sisi kiri bridge. Setelah Charlie menyelidiki dengan energi spiritualnya, dia menemukan bahwa ada 15 orang di bridge 4 lantai. Selain 2 penjaga di lantai atas, ada 3 orang lagi di kokpit. Dari 10 orang yang tersisa, 8 berada di lantai 3 dan 2 di lantai 2. Selain itu, ada 4 orang di ruang mesin di bawah anjungan. Charlie berspekulasi bahwa 3 orang di kokpit dan 4 orang di ruang mesin semuanya adalah staf yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal. Kapten mungkin salah satu dari 3 orang di kokpit. Namun, komandan tertinggi kapal ini pasti tidak terdaftar di sini. Adapun komandan sebenarnya, pasti satu di antara 10 orang di lantai 2 dan 3. Jadi, Charlie memusatkan energi spiritualnya di lantai 2 dan 3. Dia melakukan penyelidikan yang lebih rinci terhadap 10 orang. Tidak masalah sama sekali. Dia segera menemukan bahwa 8 orang di lantai 2 menyebar di 4 kamar kecil. Dan kamar 2 orang itu terasa seperti asrama kru. Ruangan tempat mereka berdua berada di lantai 3 jauh lebih besar. Dan luas satu ruangan sebesar tempat tinggal 3 kru. Apa yang Charlie bahkan tidak pikirkan adalah bahwa 2 orang di lantai 3 saling berpegangan pada saat ini, melakukan gerakan sengit seperti berkeringat. Charlie berpikir dalam hati, kamu punya misi dia kapal, dan kamu masih sempat melakukan kerusakan di kapal. Komandan tertinggi di kapal ini pasti salah satu dari mereka. Jadi, dia berbelok langsung dari pagar di lantai 3 dan menyelinap ke rest area di lantai 3 di bridge. Interior bridge sangat besar. Selain ruangan besar dengan 2 orang di lantai 3, ada juga ruang konferensi besar, ruang makan, dan kamar mandi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.